menyampaikan materi, yaitu memahami konsep internet marketing. Internet marketing juga dikenal sebagai pemasaran digital adalah praktik mempromosikan produk atau layanan melalui internet, menggunakan berbagai strategi dan teknik. Elemen kunci dari internet marketing melalui yang pertama, search engine atau optimization atau SEO. Yang kedua, sosial media marketing. Yang ketiga, konteks marketing. Yang keempat, email marketing. Dan yang kelima, influencer marketing atau SEO. Tujuan marketing. Menentukan tujuan marketing adalah langkah penting untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Berikut langkah-langkah untuk menentukan tujuan marketing. Yang pertama, identifikasi visi dan misi perusahaan. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, tentukan sasaran audiens. Yang keempat, definisi tujuan spesifik. Aspek-aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. Sistem pembayaran yang digunakan dalam e-commerce itu berbentuk digital cash. Digital cash ini merupakan mata uang yang dihasilkan oleh teknologi. Contohnya itu seperti OVO, GoPay, e-wallet, Link Aja, dan lainnya. Selanjutnya yaitu electronic billing. Electronic billing ini merupakan pendekatan pembayaran tanpa kertas untuk mengirim faktur dan proses pembayaran pelanggan. Biasanya tagihan ini akan dikirimkan melalui email, website, maupun dalam bentuk format data yang akan dikirimkan ke pelanggan. Dan pentingnya membuat kebijakan, prosedur, dan aturan dalam e-commerce. Yang pertama itu kepatuhan hukum. Yang kedua ada keamanan data. Yang ketiga ada konsistensi layanan. Yang keempat ada manajemen risiko. Yang kelima ada peningkatan kepercayaan pelanggan. Yang keenam ada efisiensi operasional. Nah, yang terakhir itu respon terhadap masalah. Terus lagi fungsi prototype. Nah, jadi prototype itu berfungsi untuk mengolah sebuah ide menjadi sesuatu yang berwujud fisik sehingga dapat dirasakan dan juga dapat dimainkan dan diuji coba. Dengan keberadaan sebuah prototype, maka akan didapatkan feedback yang maksimal baik dari klien maupun pengembang atau desainer. Dengan begitu kegagalan dan kesalahan dapat kita minimalisir. Manfaat dari prototype yang pertama itu menghemat biaya produksi, dan yang kedua itu memudahkan presentasi produk, dan yang ketiga menjadi acuan pengembangan produk, dan yang keempat memberi visi lebih nyata, dan yang kelima mengetahui kebutuhan pengguna lebih dahulu, dan yang keenam menjadi wadah keinginan pengguna. Lagi keuntungan pengembangan prototype yaitu memiliki banyak keuntungan. Yang pertama dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terus lagi contohnya kasus sukses dari pengembang prototype e-commerce bahasa Indonesia adalah Bukalapak. Nah, Bukalapak ini berhasil meningkatkan jumlah pengguna dan transaksi melalui pengembangan fitur-fitur baru dan optimalisasi platform dalam bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah internet marketing itu suatu praktek untuk mempromosikan produk, layanan atau merek melalui internet. Ini melibatkan metode seperti mesin pencari, media sosial, email, dan pemasaran konten untuk mencapai dan melibatkan audiens target dan menghasilkan lalu lintas dan penjualan untuk situs web. Ini termasuk metode seperti SEM, pemasaran media sosial, pemasaran email, pemasaran konten, dan pemasaran influencer. Dalam e-commerce, prototipe merujuk pada versi awal atau konseptual dari produk atau layanan yang akan dijual secara online. Model atau simulasi dari produk akhir yang digunakan untuk menguji dan mengumpulkan umpan balik dari calon pelanggan sebelum memasarkannya secara resmi. Prototipe dapat digunakan untuk menguji fungsionalitas, desain, dan fitur produk, serta untuk menilai minat dan permintaan pelanggan. Kemudian, pentingnya membuat kebijakan, prosedur, atau aturan dalam e-commerce. Yang pertama itu kepatuhan hukum, kebijakan, dan prosedur yang baik memastikan bahwa bisnis e-commerce mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, menghindari denda dan peneliti. Keamanan data, kebijakan yang jelas mengenai penanganan data pelanggan, membantu melindungi informasi sensitif dan mencegah pelanggaran keamanan.